الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Abu Bakar, untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, kitab yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan dengan mutiara hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekarang kita masuk hadis yang ke-10 tentang al-amru bil imani billahi wa rasulihi wa syara'i'id dini wa du'a'i ilaihi. Penjelasan tentang perintah untuk beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat yang mulia ini, dan mendakwahkan agama yang mulia ini. Hadis yang ke-10 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaumu أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فاصل bir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannata. Wa sa'aluhu anil ashribati fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Amarahum bil imani billahi wahda. Qala atadruna mal imanu billahi wahda? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadana wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Wa nahahum an arba' anil hantam wat dubba'i wan nakir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, jadi hadis yang ke-10 ini datang dari sahabat Ibnu Abbas, seorang yang telah kita sampaikan biografi singkat beliau, Ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, seorang yang merupakan habrul ummah, turjumanul Quran, seorang sahabat yang mendapatkan doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas
dan ajarkan kepada beliau ta'wil tentang tafsir Al-Quran, sehingga beliau menjadi sahabat yang dikenal dengan turjuman Al-Quran, sahabat yang sangat-sangat mengetahui tafsiran Al-Quran dari firman-firman Allah Jalla Jalaluh. Beliau mengatakan, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya utusan Abdul Qais, lamma atawun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala utusan Abdul Qais ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada utusan Abdul Qais, manil qaumu au manil wafdu, siapakah kalian? Siapa kaum ini yang datang kepadaku? Qalu, mereka mengatakan Rabi'ah. Kami ini dari kabilah Rabi'ah, keturunan Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghayr khazaya wala nadama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan marhaban bil qaumi au bil wafdi, selamat datang untuk satu kaum, utusan-utusan yang mereka tidak ada kehinaan, tidak pula penyesalan. Mereka satu kaum yang masuk Islam secara sukarela, tidak ada paksaan. Faqalu, maka mereka pun berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami. Sesungguhnya kami ini tidak bisa mendatangi dirimu kecuali di bulan-bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Karena antara kami dan dirimu, antara perkotaan kami, kampung kami dengan Madinah itu dibatasi oleh perkampungan Mudhar. Famurna bi amrin fasilin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannata. Maka perintahkanlah kepada kami satu perintah yang jelas, kabarkan kepada kami satu amalan yang dengan amalan tersebut kami bisa kabarkan, sampaikan kepada orang-orang di belakang kami. Maksudnya kami bisa sampaikan perintah tersebut, amalan-amalan tersebut untuk keturunan kami, untuk orang-orang yang kami tinggalkan di perkampungan kami. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan amalan itu, dengan perintah yang engkau sampaikan kepada kami bisa masuk surga Allah Jalla Jalaluh. Wasa'aluhu anil ashribah, maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang minuman-minuman. Fa'amarahum bi arba', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka tentang 4 perkara. Wa nahahum an arba', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahda, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Dia Allah yang diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, pada utusan Abdul Qais, atadruna mal imanu billahi wahda, tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya? Qalu, mereka pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui perkara tersebut. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian kalian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat 5 waktu. Wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan.
wa an tu'tu minal maghnamil khumus, kalian mengeluarkan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. Wa nahahum an arba', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari 4 perkara, dari hantam, wad dubba, wan naqir, wal muzaffat, wa rubbama qala al muqayyir. Ini jenis-jenis wadah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis-jenis wadah yang dipakai oleh sahabat-sahabat dulu untuk merendam kurma dan anggur. Jadi ada wadah-wadah yang dipakai. Ini jenis-jenis wadah ya. Ini jenis wadah bejana yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka merendam. Jadi ada wadah itu, bejana itu mereka taruh air di situ, kemudian mereka taruh kurma atau anggur yang kemudian ada air sarinya, sari buahnya. Yang kemudian dengan itu jadilah apa? Arak. Nah, dengan menggunakan wadah ini, bejana-bejana yang disebutkan oleh Nabi yang 4 ini, Nabi melarang untuk menggunakan wadah ini, bejana-bejana ini. Karena dengan menggunakan bejana-bejana ini, proses fermentasinya itu cepat, jadi arak dia. Maka Nabi SAW melarang jenis-jenis wadah ini, jenis-jenis bejana ini. Nanti kita akan jelaskan. Wa qala, maka Nabi SAW mengatakan, ihfaduhunna, hafalkan ya perintah-perintah tersebut, amalan-amalan tersebut, wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kabarkan kepada orang-orang yang di belakang, orang-orang yang datang setelah kalian, atau kabarkan kepada orang-orang yang ada di perkampungan kalian. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini mengajarkan kepada kita tentang satu semangat yang tertancap kuat di dalam diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mereka senantiasa mencari amal-amal, mencari tahu amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip hidup sahabat-sahabat yang mulia. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip hidup mereka tidak lain, mereka ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera kepadamu wahai Rabbku, tidak lain agar mencari ridhamu. Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka telah dikabarkan oleh Nabi SAW penghuni surga, ditunjuk langsung oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Jadi dari hadis yang mulia ini, istihbabur rihla fi talabil ilmi, dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, melakukan rihlah, perjalanan mencari ilmu. Dan ini kebiasaan para salaf, kebiasaan orang-orang terdahulu, di mana mereka keluar meninggalkan perkampungan mereka, negeri mereka untuk mencari ilmu. Dalam hadis ini bayangkan, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, bainana, kata mereka di hadapan Nabi SAW, bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudhar, antara kami dan antara dirimu wahai Rasul, maksudnya antara perkampungan kami dengan perkampungan kamu wahai Nabi SAW, maksudnya Madinah. Mereka dari perkampungan apa tadi? Rabi'ah, dari keturunan Rabi'ah. Ini salah satu kabilah yang masyhur ya. Ada kabilah Rabi'ah, kemudian ada Mudhar, ada Quraisy. Ini kabilah-kabilah yang masyhur, yang terkenal dari bangsa keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu kan bangsa Arab itu kan bermacam-macam. Ada 3 bangsa Arab itu. Ada yang disebut dengan Al-Arab Badiyah. Al-Arab Badiyah ini bangsa Arab yang telah dimusnahkan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keturunan dari mereka. Seperti kaum Ad, Tsamud, ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Arab Baidah. Kemudian ada Al-Arab namanya Al-Aribah. Ini Arab asli dari Yaman. Kabilah-kabilah dari Yaman. Seperti dua kabilah yang masyhur yang ada di kota Madinah. Yang puluhan tahun mereka bertikai, berperang. Apa dua kabilah besar yang ada di Madinah? Aus dan Khazraj. Tambah lagi kabilah Al-Azdi. Ini namanya Al-Aribah. Arab asli dari Yaman. Yang ketiga namanya Musta'ribah. Ini dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari sini ada Mudar, ada Rabi'ah, ada Quraisy, ya. Kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini dari apa? Suku keturunan Rabi'ah. Mereka sebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qaumu?" Siapa kalian? Dan ini juga memberikan faedah kepada kita, disunahkan untuk bertanya, untuk ta'aruf. Ketika ada orang yang tak dikenal, maka disunahkan untuk bertanya. Ya, maka Nabi SAW bertanya, "Manil qaum?" Ketika utusan Abdul Qais ini datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, "Manil qaum?" Tidak lain pertanyaan itu supaya Nabi mengenal siapa mereka. Dan di dalam Islam Allah Jalla wa'ala ciptakan laki-laki perempuan tidak lain untuk lita'arafu. Dalam surat apa itu? Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki perempuan, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tidak lain supaya lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kalian. Tapi Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Yang paling bertakwa. Jadi Nabi ciptakan kita ini dengan karakter yang beda-beda. Dari kabilah ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hidung mancung, ada yang pedeto. Pokoknya bermacam-macam kita dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling bertakwa di sisi Allah bukan dilihat dari keturunannya, keturunan ningrat berdarah biru, bukan dari pangkat jabatan, tapi dilihat dari sisi ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman teman sekalian, di zaman ini, di zaman kita sekarang ini, orang tidak lagi mengukur kemuliaan seorang hamba itu dengan ketakwaan. Di zaman kita ini, orang mengukur kemuliaan seorang hamba itu bukan lagi dengan ketakwaan, tapi dengan apa? Pangkat, jabatan, gelar yang tinggi yang dia miliki. Sudah bukan lagi dengan ketakwaan. Artinya apa? Setakwa apapun kita ini, antum, setakwa apapun, setinggi apapun ilmu antum, kalau tidak punya pangkat, jabatan, harta mewah, tidak punya gelar, antum tidak akan dihormati, tidak akan dihargai di zaman ini. Di zaman ini. Makanya Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, bukan dari keturunan ini, bukan dari kabilah ini, tidak, tapi yang paling bertakwa. Supaya manusia tahu, untuk mengukur kemuliaan seorang hamba itu bukan dari pangkat, harta, jabatan, bukan, tapi dengan ketakwaan, dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini datang kepada Nabi, dan Nabi bertanya, manil qaum? Siapa kalian ini? Siapa satu kaum ini? Siapa utusan ini? Nah, ini pernah bertanya, ya, dita'arafu, untuk saling mengenal. Satu di antara kita saling mengenal. Ya, masalahnya kita di zaman ini, apalagi di kalangan para penuntut ilmu, kalau ada orang yang baru, tak mau diajak berkenalan, tidak bertanya, ya, tidak disapa.
Lihat mereka. Ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka, lantas Nabi SAW mengatakan, marhaban bil qaumi atau bil wafdi. Setelah mereka mengatakan kami ini dari kabilah keturunan Rabi'ah, dari kabilah yang mulia Rabi'ah, di satu perkampungan Rabi'ah. Ketika Nabi sudah tahu mereka ini, Nabi mengatakan apa? Marhaban bil qaum, selamat datang. Nah, ini juga perlu. Ini sunnah yang mulai dihilangkan, sunnah yang mulai hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Ucapan apa? Marhaban. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita, maka ini disunahkan. Marhaban, selamat datang bagi satu kaum. Marhaban akhi, selamat datang akhi. Ini ucapan yang kadang sudah mulai hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, gitu kan? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, kalau bahasa kita ini selamat datang ya. Tapi sebenarnya karena ahlan itu artinya apa? Ahlun, keluarga. Sahlan itu kemudahan, marhaban kelapangan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ini maf'ulun bihi semua ini. Mana fiilnya? Ada fiil mahdzuf yang dihilangkan, yang dikira-kira ataita, lakita, wajadta. Ya, seakan-akan antum mengatakan ataita ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi antum mendatangi sebuah keluarga. Jadi kalau orang bahasakan, oh masya Allah, anggap saja ini rumah sendiri, ya jangan malu-malu. Pokoknya apa yang di rumah ini, pokoknya pakai saja silakan, jangan malu-malu. Nah, kan begitu keluarga kan dianggap keluarga. Jadi ataita lakita, engkau bertemu, ya engkau mendapatkan sebuah keluarga. Wasahlan, kemudahan engkau dapatkan. Wa marhaban, kelapangan. Artinya memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan kepada orang yang datang kepada kita. Ini sunnah yang mulai hilang. Jadi ada orang baru tanya, assalamualaikum Pak, akhi dari mana antum akhi? Siapa nama antum? Ya, oh anak dari kota ini, nama fulan bin fulan. Oh marhaban akhi, selamat datang di Masjid Abu Bakar, selamat datang di majelis ilmu. Ya, ini kita 10 tahun ngaji, kan mungkin di antara kita tidak saling mengenal. Oh, ini sudah sering-sering duduk bersama di majelis ilmu, teman sendiri tidak tahu dia nama. Ya, rata-rata begitu. Mau bukti? Iya, betul. Anda maksud tanya itu yang di sebelah itu, di teman-teman di sebelah. Apalagi kalau bikin daurah. Coba tanya ke sana teman-teman yang di sebelah itu. Tidak ada yang dikenal. Begitulah kita teman-teman sekalian. Hafizani wa hafizakumullah. Jadi ini disunahkan untuk mengucapkan marhaban, ya, selamat datang wahai saudaraku. Sebagaimana Nabi mengatakan marhaban bil qaum, setelah Nabi SAW mengenali mereka, mencari tahu ya siapa mereka ini, manil qaum. Nabi bertanya, siapa kalian? Utusan dari mana? Mereka mengatakan Rabi'ah. Kami ini dari keturunan apa? Atau kabilah Rabi'ah. Maka Nabi SAW mengatakan marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Tidak ada khazaya, kehinaan, tidak pula penyesalan. Mereka ini orang-orang yang masuk Islam tanpa ada paksaan, secara sukarela mereka masuk Islam. Karena mungkin mereka melihat bagaimana indahnya Islam itu, mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan kasih sayang, ya, mengajarkan kelemah lembutan, dan itu tergambarkan dari kehidupan Nabi SAW ketika kita membaca sirah nabawiyah, ya, sejarah hidup, perjalanan hidup Nabi SAW. Nabi mengajarkan bagaimana bertutur kata yang lemah lembut, mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang di luar Islam, ya, melindungi mereka, menjaga mereka, ya, tentunya pada batasan-batasan yang dibenarkan oleh Islam. Nah, itu inilah Islam, mereka masuk Islam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, mereka mengatakan apa?
"Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram." Kami ini tidak bisa mendatangi dirimu ya kecuali di bulan-bulan haram saja. Jadi mereka itu sangat-sangat berkeinginan hadir di majelis Nabi SAW, ingin mengambil ilmu dari Nabi SAW, ingin mendengarkan nasihat dari Nabi SAW, petuah-petuah dari Nabi SAW. Hanya saja kami tidak bisa datang kepadamu, wahai Rasul, karena perkampungan Rabi'ah itu jauh, ke Madinah itu jauh, apalagi dihalangi oleh satu perkampungan Mudor. Ini perkampungan Bani Mudor ini satu kabilah yang suka apa? Menumpahkan darah. Orang yang lewat di daerah mereka itu dibunuh, dihabisi, disikat. Makanya mereka tidak bisa melewati kampung ini kecuali di bulan-bulan haram ini. Kenapa di bulan haram? Orang-orang musyrikin jahiliyah itu ya, kan ada sisa-sisa peninggalan apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam toh, sebelum datangnya Islam. Jadi bulan-bulan haram itu mereka muliakan. Mereka tidak mau berperang di situ, mereka tidak mau menumpahkan darah di situ di bulan-bulan tersebut. Ada berapa bulan-bulan haram? 4. Allah sebutkan di surat At-Taubah, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dzulqa'dah yang kita berada di dalamnya sekarang ya, Dzulqa'dah. Ini sekarang tanggal berapa ini? 23. Karena sudah masuk maghrib tuh. Berarti 23 Dzulqa'dah. Ini bulan haram ini. Baru di depan kita Dzulhijjah, baru Muharram, baru Rajab. Ini bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sumiyat haraman, dinamakan dengan bulan haram itu li ziyadati hurmatiha wa tahrimil qitali fiha. Karena keharamannya itu bertambah di bulan-bulan ini dan diharamkan untuk berperang di dalamnya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang Allah telah haramkan dari ghibah, apalagi namimah, peperangan, pembunuhan, ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan dosa yang Allah haramkan di bulan-bulan ini bertambah keharamannya. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan ghibah di bulan ini kan Dzulqa'dah bulan haram, maka dosanya itu berlipat-lipat. Hati-hati. Antum bafitnah, antum mencela, nah hati-hati. Di bulan ini Allah lipat gandakan dosa itu. Sebagaimana amalan soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi mereka tidak bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kecuali di bulan-bulan haram ini. Karena mereka aman untuk melewati apa? Perkampungan Mudor ini. Yang suka apa? Menumpahkan darah. Maka mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famurna bi amrin fasilin." Famurna bi amrin faslin. Perintahkanlah kepada kami dengan satu perintah yang jelas. Maksudnya satu amalan yang dengan amalan tersebut kami bisa kabarkan kepada orang-orang yang ada di kampung kami. Ya, yang kemudian dengan amal itu ketika mereka amalkan, kita ini bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana semangatnya mereka untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat mereka untuk mencari ilmu. Dan itu sebuah keharusan di mana setiap muslim itu dituntut untuk belajar. Keluar meninggalkan apa? Meninggalkan perkampungannya untuk kemudian dia belajar. Setelah dia belajar, dia kembali kepada
kampungnya itu untuk berdakwah, menyampaikan agama, agar orang-orang mendapatkan hidayah, agar orang-orang mendapatkan petunjuk. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ana ingin menyampaikan kepada antum sekalian, dan ini sebuah motivasi untuk kita semua. Kenapa kita ini dianjurkan, dituntut, bahkan diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, mencari ilmu. Kenapa? Ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Asy-Syariah. Ada beberapa poin kenapa kita itu dituntut, dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Nabi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Ada beberapa poin. Pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, faddalahum ala sairil mu'minina wa dzalika fi kulli zamanin aw awanin. Mereka ini, orang-orang yang belajar ini, yang menuntut ilmu ini, telah diberikan keutamaan oleh Allah Jalla Jalaluhu dibandingkan seluruh orang-orang yang beriman. Kita mendapatkan hidayah iman itu sebuah nikmat yang besar. Tapi di antara orang-orang yang beriman ini, ada mereka yang belajar menuntut ilmu. Nah, mereka ini ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli zamanin aw awanin. Di setiap waktu dan di setiap tempat kesempatan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah tinggikan derajat mereka. Allahu akbar. Wa rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil hilm. Yang kemudian Allah angkat mereka dengan ilmu tersebut, kedudukan mereka, dan Allah hiasi mereka dengan hikmah. Sehingga antum lihat, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, kita pasti dapat kebaikan. Lisan ini terjaga, lisan ini terbiasa dengan apa, kalimat-kalimat yang baik. Karena orang-orang berilmu itu dihiasi dengan hikmah, ucapan-ucapan yang baik dari lisan mereka, hikmah. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbimbing mereka, sehingga seakan-akan jadi perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri mereka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan hidup mereka. Mereka belajar bagaimana Nabi berkata, Nabi berperilaku, bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung sekali orang-orang yang senantiasa duduk bersama orang-orang yang berilmu, ada kebaikan yang mereka dapatkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bihim yu'raful halalu minal harami wal haqqu minal batil wad daru minan nafi wal hasan minal qabih. Dengan adanya mereka ini, orang-orang yang belajar, halal dan haram itu bisa dikenal, bisa diketahui, bisa dibedakan. Seseorang bisa mengenali mana kebatilan, mana kebenaran, mana sesuatu yang memudaratkan mereka, mana sesuatu yang memberikan manfaat bagi mereka, mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk. Dengan adanya mereka ini, orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu, jadi dikenal, diketahui mana kebaikan, mana keburukan. Apalagi di zaman kita ini, saking parahnya di zaman kita ini, baik pun itu dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kebenaran terlihat sebuah kebatilan, kebatilan terlihat sebuah kebenaran. Itu di zaman kita. Tapi itu dibedakan, tidak sama yang baik dan yang buruk. Yang baik dan buruk itu berbeda, tidak sama. Itu yang harus kita tanamkan. Kata Allah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu." Tidak akan sama yang namanya baik dan yang buruk. Ini dua hal yang berbeda, tidak akan sama yang baik dengan yang buruk. Yang halal, yang haram tidak akan sama. Yang batil, yang hak tidak akan sama. Kekufuran dan keimanan tidak akan sama. Sebagaimana sunnah dan bid'ah tidak akan sama. Itu dibedakan itu. Ini juga membantah yang mengatakan
bahwa semua agama itu sama. Tidak akan sama yang baik dan yang buruk. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Sebagaimana orang-orang berilmu itu tidak akan sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Orang-orang yang bodoh dengan orang-orang pintar tidak akan sama. Itu dibedakan. Harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi Islam itu membedakan. Ya, Islam itu Islam itu tidak menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak membedakan sesuatu yang sama. Yang hak, yang batil, yang baik, yang buruk buruk. Jangan satukan itu antara kebatilan dengan kebenaran. Tapi insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi poin yang kedua ini, kata penulis, kata Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu taala, kenapa kita dituntut untuk belajar? Karena dengan adanya orang-orang yang berilmu akan diketahui yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil akan bisa dibedakan, yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, yang memudaratkan, itu akan diketahui dengan ilmu. Maka sebagai nasihat untuk anak pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk terus belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Kita akan butuhkan ilmu itu. Ada saat-saat di mana ilmu itu kita butuhkan. Apalagi di masa-masa fitnah seperti ini. Di zaman syubhat dan syahwat itu luar biasa, dahsyat. Kita butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kita akan terbawa dengan fitnah, termakan syubhat, sehingga kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Kita butuh ilmu. Walaupun terkadang jiwa ini memiliki rasa malas, wajar seperti itu. Ya, hal yang biasa. Seseorang itu ketika dia belajar kemudian datang rasa jenuh, rasa malas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah dimintai oleh murid-muridnya untuk mengadakan majelis nasihat setiap hari. Ya, kalau kita sekarang mungkin kajian-kajian umum ya, minta kajian umum setiap harinya. Jadi murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud itu meminta kepada beliau, kalau bisa buatkan majelis nasihat setiap hari, buat kajian umum setiap hari, kajian umum setiap hari. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fil ayami. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari jadwal waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada kami. Jadi Nabi itu tidak membuka majelis nasihat setiap hari dengan sahabat-sahabat beliau. Kenapa Nabi cari waktu, cari jadwal yang tepat untuk memberikan nasihat, wejangan, petua, mau'idhah itu kepada sahabat-sahabat? Karahatas sa'amati alaina. Nabi khawatirkan jangan sampai kita ini bosan belajar. Lihat, ini manusia-manusia terbaik. Rasa jenuh itu ada. Orang-orang yang dimuliakan itu. Apalagi dengan kita, pasti mau bosan. Makanya kalau kajian itu setiap hari mau bosan antum. Makanya anak adakan kalau bisa 2 minggu sekali saja kajian. Kalau perlu 1 bulan 1 kali kajian di sini. Kalau tidak antum mau bosan. Pasti bosan itu. Toh? Makanya tidak setiap hari. Panitia minta ustaz kalau bisa 1 pekan 1 kali, jangan. Kalau perlu 1 bulan 1 kali. Kalau tidak antum mau bosan. Sahabat Nabi saja bosan.
apalagi antum, apalagi kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tarahata sa'amati alaina." Nabi khawatir jangan sampai kita bosan belajar. Jadi Nabi cari waktu, cari jadwal yang tepat. Beda dengan tahsilul ilmiah. Kalau antum ingin mendalami satu ilmu, itu oke, setiap hari dengan guru belajar, itu bagus. Tapi kalau kajian-kajian umum untuk memberikan nasihat, itu kalau bisa jangan setiap hari. Kalau ini kajian Al-Lu'lu' wal Marjan ini kan termasuk majelis nasihat toh? Ya, supaya kita termotivasi, iman ini bertambah ketika mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, kali ini kan 2 pekan sekali. Nanti akan insya Allah mungkin anak bilang sama panitia mungkin 1 bulan 1 kali saja, supaya antum mau bersemangat toh. Kalau bagi antum mau bosan, betul mau bosan antum. Makanya anak tidak bikin kajian umum setiap hari, mau bosan, lebih fokus kepada halaqah. Karena apa? Pasti itu Nabi sudah menegaskan, inna likulli amalin syiratun. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Wa inna likulli syiratin fatratun. Dan masa-masa semangat itu akan datang masa-masa futur, masa-masa jenuh, bosan. Tapi Nabi menegaskan, di masa-masa jenuh itu kita harus berada di atas sunnah Nabi SAW. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masa di mana kita akan bosan. Di awal-awal mungkin Masya Allah semangat sekali, Ustadz bikin kajian setiap hari, Ustadz belajar tuh orang. Akhirnya apa? So, mulai berkurang Pak. Terbukti, betul kan? Makanya anak sarankan ke salah satu asatidz, kalau bisa jangan bikin kajian setiap hari, 1 bulan 1 kali. Pekanan saja ya, 1 kali ya. Contoh di Abu Bakar ini tuh, Abu Bakar berapa kajian dalam sepekan? 3 toh? Dulu awal-awal hampir setiap hari. Akhirnya mulai 1 persatu mulai menghilang. Kenapa? Datang ini kejenuhan ini, rasa bosan. Itu dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Nabi khawatir. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fil ayami. Nabi itu mencari jadwal yang tepat untuk memberikan mau'izah, nasihat kepada kami. Karahata sa'amati alaina. Jangan sampai orang ini bosan, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kecuali tahsilul ilmi ya, kalau antum ingin mendalami satu cabang ilmu bahasa Arab setiap hari tidak jadi masalah. Ya. Beda dengan kajian-kajian umum tuh cuma sekedar datang saja. Yang penting sudah tahu ilmu saja. Kajian-kajian umum kan tidak mau menghafal. Apalagi baca kitab, bawa kitabnya. Sedangkan bawa buku saja tidak, apalagi mau menghafal. Di kajian-kajian umum itu rata. Tapi di sini tidak ada. Di sini semuanya bawa buku, Masya Allah, luar biasa, semangat semua di sini. Yang keberapa itu? Yang kedua, kata Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, fadluhum azim warasatul anbiya wa qurratu ainil awliya. Mereka ini punya keutamaan yang agung, kedudukan yang tinggi, dan mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini penyejuk pandangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa kita dituntut untuk belajar? Kata beliau, al-hitanu fil bahri lahum tastaghfiru. Ikan-ikan yang berada di lautan semuanya memohonkan ampun untuk orang-orang yang belajar. Allahu Akbar. Kita ini teman-teman sekalian, hamba-hamba yang banyak dosa. Setiap hari kita pasti berbuat dosa. Tidak ada hari yang berlalu dalam kehidupan kita ini, pasti di hari itu kita berbuat dosa. Anak mau tanya sama antum,
Ada satu hari yang di mana hari itu antum tidak berbuat dosa? Ada? Anak kasih doi, betul. Angkat tangan saja. Ada. Satu hari di mana antum itu di hari itu tidak berbuat dosa? Ada? Tidak ada. Orang ini hamba-hamba pendosa orang ini. Hamba-hamba yang penuh dengan kotoran-kotoran maksiat. Sehingga jangan ujub, jangan merasa bangga diri dengan apa yang kita perbuat. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadiri majelis ilmu, belajar, ikan-ikan yang ada di lautan itu, besar dan kecilnya, semua memohonkan ampun untuk mereka. Allahu Akbar. Kira-kira berapa jumlah ikan-ikan yang ada di lautan? Berapa? Kira-kira ada berapa? Hah? Bisa dihitung? Ratusan juta? Miliaran? Lewat? Hah? Banyak, pokoknya banyak. Bayangkan setiap ikan itu memohonkan ampun untuk kita. Allahu Akbar. Maka terus belajar. Minimal cuman ini yang kita harapkan. Ada makhluk-makhluk Allah yang memohonkan ampun untuk kita. Hamba-hamba yang banyak berbuat dosa ini, ada yang memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulan. Ya, Masya Allah. Ditambah lagi malaikat-malaikat yang meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan bahwa apa yang mereka lakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang kelima, poin yang kelima, alasannya kenapa kita dianjurkan, dituntut untuk belajar. Wal ulama fil qiyamah ba'dal anbiya tashfa. Orang-orang yang belajar itu, yang menuntut ilmu itu di hari kiamat nanti kelak, setelah para nabi, mereka akan memberikan syafaat. Allahu Akbar. Orang-orang yang belajar itu akan memberikan syafaat setelah syafaatnya para nabi dan para rasul. Si fulan akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang dicintai, keluarganya, istri, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Sebuah kemuliaan yang besar yang Allah berikan untuk mereka. Majalisuhum tufidul hikmah. Majelis-majelis mereka itu senantiasa memberikan hikmah, nasihat-nasihat yang dengannya diingatkan orang-orang yang lalai, yang dengannya pelaku-pelaku dosa dan maksiat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya majelis-majelis ilmu, pendosa-pendosa itu kembali sadar. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Hum afdal minal ubad wa a'la darajati minaz zuhad. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, seutama-utamanya hamba, dan mereka adalah orang yang mulia dengan kemuliaan amal yang mereka lakukan. Amal apa itu? Menuntut ilmu sebagai jihad untuk mereka. Karena kata Nabi SAW apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya belajar menuntut ilmu, datang di kajian, fahuwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah. Jihad yang dia lakukan. Jihad tertinggi sekarang itu jihad menuntut ilmu, mengangkat kebodohan. Yang dengannya tadi kebenaran dengan kebatilan bisa dibedakan. Karena sebagian orang yang hak dilihat sebuah kebatilan, kebatilan dilihat sebuah kebenaran, tersamarkan darinya. Makanya dengan ilmu itu dia bisa mengenal, mengetahui yang baik dan yang buruk. Ini beberapa poinnya, masih banyak sebenarnya alasan-alasan, tapi kita cukupkan dengan poin-poin ini. Mudah-mudahan dengan poin-poin ini membakar semangat kita untuk terus belajar menuntut ilmu. Tapi teman-teman sekalian, kembali kita ke hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin
Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Asyribah, minuman-minuman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dari 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Apa 4 perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Amarahum bil imani billahi wahda. Itu perintah untuk beriman kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, atadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Apa jawaban sahabat-sahabat Nabi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini adab yang mulia diajarkan oleh sahabat-sahabat kepada kita. Ketika mereka ditanyai sesuatu, kalau tidak tahu mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Pentingnya adab yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu ketika ditanyai sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan agama. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Kalau di masa sahabat Nabi masih hidup, mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi Nabi sudah meninggal, jadi kita katakan Allahu a'lam. Sebagian kita mungkin malu, apalagi penuntut ilmu. Ya, kalau ditanyai sesuatu, kalau tidak bisa jawab kan malu. Coba lihat sahabat-sahabat, mereka berani katakan Allahu a'lam. Katakan, dan itu sebuah kemuliaan. Jangankan sekelas kita, sekelas para ulama, Imam Malik saja ditanyakan, disodorkan kepada beliau beberapa pertanyaan. Ya, dari sekian puluhan pertanyaan yang beliau jawab hanya sebagian saja, 2-3 pertanyaan saja. Orang yang bertanya, aduh, antum ini imam besar. Karena pertanyaan-pertanyaan ini kan dari masyarakatnya. Jadi ada orang datang dari satu perkampungan yang sangat jauh, melakukan safar, cuma datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Disodorkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakatnya. Imam Malik rata-rata pertanyaannya Allahu a'lam, la adri. Ya si penanya kan marah. Aneh ini jauh-jauh datang bertanya, antum bilang tidak tahu. Apa yang ana harus katakan kepada masyarakatku? Bilang saja Imam Malik tidak tahu. Kenapa? Apa masalahnya? Ya memang Imam Malik tidak tahu. Karena setiap apa yang kita ucapkan, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua dimintakan pertanggungjawaban. Apalagi antum berbicara tentang agama ini. Di zaman ini mungkin kita sudah bahas. Ya, orang-orang yang dengan mudahnya berbicara tentang perkara agama, yang tidak punya background pendidikan agama bicara agama. Dokter bicara agama, insinyur bicara agama. Apalagi? Pokoknya orang-orang yang tidak punya background pendidikan agama bicara tentang agama yang mulia ini. Allahu Akbar. Dan ini fitnah besar. Waliyadzubillah. Nabi bertanya, apa itu iman kepada Allah? Mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnami al khumus. Nabi katakan iman kepada Allah itu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi Nabi dalam hadis yang mulia ini sedang menafsirkan bahwa amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bagian dari amalan. Artinya apa? Iman itu memberikan pengaruh kepada amalan. Kenapa kita tegaskan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Sebab di sana ada keyakinan batil, seperti keyakinan murji'ah yang mengatakan bahwa amalan itu tidak memberikan pengaruh kepada iman, sehingga apapun yang mereka lakukan
Antum tinggalkan sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, itu tidak akan mempengaruhi iman. Iman itu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Apapun dosa yang antum lakukan, apapun amalan yang antum lakukan dari ketaatan, tidak akan bertambah iman itu. Dosa yang antum lakukan tidak akan mengurangi keimanan itu. Dan ini keyakinan batil, murji'ah. Kita Ahlus Sunnah tidak. Amal itu bagian dari iman. Dan amal-amal itu bertingkat-tingkat. Ada pokok keimanan, ada kewajiban iman, ada sunnah-sunnahnya iman. Pokok iman itu yang tertinggi apa? Persaksian kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pokok iman ini penting yang kita pelajari. Wajib untuk kita pelajari ini, pokok iman ini yang pertama ini, dasar. Ada kewajiban-kewajiban iman dari amalan-amalan yang merupakan rukun-rukun Islam. Jadi hadis ini bukan Nabi tidak mengajarkan tentang rukun Islam ya. Karena di sini Nabi tidak menyebutkan apa? Satu rukun Islam, apa itu? Haji. Karena di sini memang Nabi hanya menafsirkan iman itu amalan soleh. Ini kan semua amalan. Persaksian, itu kan amalan. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Ini kan semua amalan. Jadi amalan itu bagian dari keimanan, paham ya? Jadi iman ini akan bertambah ya kalau ada amalan ketaatan yang kita lakukan. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, berarti iman itu akan berkurang. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW melarang mereka dari 4 perkara. Apa itu? Hantam, dubba, nakir, muzaffat atau al-muqayyar. Apa 4 ini? Jenis-jenis bejana, jenis-jenis wadah yang dipakai oleh orang-orang dahulu untuk merendam buah kurma atau anggur yang kemudian itu menjadi arak. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan itu di awal-awal Islam. Walaupun setelah itu Nabi membolehkan sahabat-sahabat untuk menggunakan jenis-jenis wadah ini, bejana-bejana ini. Apa itu? Ada perbedaan 4 jenis ini ya, tapi kita tidak mau jelaskan secara detail. Hantam, dubba, nakir, muzaffat dan atau muqayyar. Ini jenis-jenis bejana ini ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah itu Nabi membolehkan. Jadi Nabi melarang ini di awal-awal Islam. Setelah itu Nabi membolehkan dengan dalil Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum anil awiyah. Dulu aku melarang kalian dari jenis-jenis bejana tadi itu yang kita sebutkan itu. Kemudian Nabi katakan fantabidhu fihi. Kalau sekarang silakan pakai bejana-bejana tersebut untuk merendam buah kurma atau buah anggur, silakan pakai. Tapi Nabi tegaskan wajtanibu kulla muskirin. Jauhi oleh kalian sesuatu yang memabukkan. Itu yang Nabi tegaskan. Di sini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian satu kaidah besar di dalam agama kita, saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Menutup pintu-pintu yang membawa kepada keburukan. Nabi melarang bejana-bejana ini untuk dipakai karena apa? Menutup jangan sampai mereka apa? Gunakan untuk membuat arak. Ya kita tahu bagaimana dulu ya sahabat-sahabat itu, bagaimana hobi mereka dengan apa? Arak, dengan khamar. Itu di awal-awal Islam. Makanya pengharaman khamar itu kan bertahap, kan begitu. Karena ini kebiasaan yang sulit mereka tinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka suka berzina ketika itu. Tapi setelah penguatan iman, penguatan akidah, baru mudah mereka tinggalkan. Khamar ditinggalkan, zina ditinggalkan. Jadi khamar zina itu kebiasaan mereka dulu. Nabi melarang ini supaya apa? Jangan sampai mereka terjatuh kepada minuman ini, khamar ini, arak ini. Sehingga Islam dengan kaidah besarnya apa? Saddu dari menutup semua pintu-pintu keburukan. Diharamkannya apa?
pacaran di dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk menutup pintu apa? Perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati yang namanya perbuatan zina. Jadi pintu-pintu ya yang membawa kepada apa? Perzinahan itu harus ditutup. Harus ditutup, sebisa mungkin ditutup. Makanya antum jangan bermudah-mudahan berteman dengan apa? Dengan akhwat. Ya, pokoknya semua apa namanya itu? Pokoknya dia cari akhwat, nama akhwat di Facebook, kemudian minta pertemanan. Baru dia buka dulu, Masya Allah, di postingan-postingan. Baru dengan modus bajapri dia, kasih apa? Kasih nasihat, kasih pamflet, kajian ini ustadz ini, sini. Dari situ mulai, dari chatting-chattingan. Awalnya apa? Dakwah. Ini modus. Dari chatting-chattingan. Sudah. Akhirnya karena so terbiasa, so terbangun komunikasi, so hal yang biasa tuh. Gimana? Afwan akhi, ini kebetulan orang tua ini lagi sakit, tidak ada yang mau bantar di kajian ini. Kebetulan akhi kan lewat di depan rumah. Kalau bisa basi enggak? Sudah. Jangan khawatir, nanti teman-teman ikhwan tidak akan suudzon, tidak akan berburuk sangka. Orang-orang tidak akan berburuk sangka. Karena yang namanya orang itu kan pasti lihat kalau yang namanya jenggotan dengan cadaran, kalau berboncengan, pasti orang awam itu akan berpandangan apa? Suami istri. Kan begitu, rata-rata begitu. Karena antum itu dianggap orang soleh. Dan jangan khawatir, antum tidak perlu takut antum. Sudah datang singgah kamar di rumah. Gitu kan? Sudah pikir orang di kajian sama-sama, apa dauro, bahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pas. Dan itu terjadi waki terjadi. Ada di tengah-tengah kita seperti itu. Ada. Sampai berujung pada perzinahan, waliyadzubillah. Ada, tidak bisa dinafikan. Dan itulah setan mudah mempermainkan hati kita. Hati-hati antum, jangan sok merasa anak kan berilmu. Fitnah perempuan itu apa? Anak kan berilmu, yang takut. Itu dari situ tuh merasa bangga dirinya kuat dengan keimanan. Yang cuman kasih pamflet tahu, cuman kasih ingat, ukti jangan lupa bangun malam apa. Mantap. Ada DP mau ya. Jadi Islam dengan kaidah besarnya dari hadis ini. Apa itu tadi? Saddu dzari'ah. Diharamkannya pacaran karena apa? Pintu menuju perzinahan. Diharamkannya yang namanya demonstrasi. Kenapa diharamkan demonstrasi di dalam Islam? Pintu menuju kudeta, pemberontakan, pertumpahan darah. Makanya Islam dengan tegas, terkhusus dakwah salafiyah dengan dalil-dalilnya dari Nabi SAW mengharamkan yang namanya demonstrasi. Karena itu menuju kepada pemberontakan, pertumpahan darah. Dan Islam tidak mau seperti itu. Islam dengan kaidah besarnya itu saddu dzari'ah. Kenapa melarang ghibah, hasad, iri, dengki? Kenapa? Nabi katakan wala tahasadu wala tajassasu wala tanabashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kenapa Nabi larang hasad, iri, dengki, suudzon? Karena ini membawa kepada apa? Hancurnya ukhuwah persaudaraan. Hancurnya ukhuwah persaudaraan. Makanya dilarang ini suudzon, buruk sangka, cari-cari aib orang lain. Nabi melarang ini supaya tidak terpecah persaudaraan kita, hancur persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini orang beriman bersaudara, seakidah, semanhaj kita ini harus menjaga ukhuwah.
Kemudian teman-teman sekalian, terakhir ya, kita tidak mau berlama-lama. Nabi menegaskan, ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Nabi katakan, hafalkan ini, jaga perintah-perintah ini. Hafalkan. Dari sini kata para ulama, faedah yang bisa kita ambil, yang namanya ilmu itu dihafalkan. Dan itu kebiasaan orang-orang terdahulu menuntut ilmu. Mereka menghafal hadis-hadis yang mereka dengarkan, itu mereka hafalkan. Bahkan kalau ada penuntut ilmu yang tidak mencatat, itu ditegur oleh teman-teman mereka yang hidup sezaman, semasa dengan mereka. Contoh Imam Bukhari kan, Anda pernah sampaikan, dulu Imam Bukhari itu ketika belajar, beliau tidak mencatat, tidak bawa buku, sama dengan antum begini. Calon-calon Imam Bukhari ini kan, Masya Allah. Jadi Imam Bukhari itu tidak bawa catatan, tidak ada. Teman-temannya itu bawa catatan, Masya Allah. Akhirnya berlalu waktu, Imam Bukhari ditegur, antum ini tidak mencatat. Orang ini mencatat, capek-capek mencatat. Antum tidak mencatat. Akhirnya karena Imam Bukhari terus ditegur, oke. Imam Bukhari menguji hafalan mereka. Kalau begitu, coba ana mau tanya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan detik ini, hadis yang disampaikan oleh guru kita, ada berapa jumlahnya? Satu-satu mulai buka catatan. Imam Bukhari katakan ada 15.000 hadis. Kemudian satu persatu hadis yang dihafalkan 15.000 hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Sampai teman-temannya itu membetulkan catatan mereka, hadis-hadis yang mereka tulis melalui hafalan Imam Bukhari. Allahu Akbar. Jadi Imam Bukhari tidak bawa catatan, sama dengan antum begini, Masya Allah. Jadi dihafalkan. Kenapa dihafalkan? Nabi sudah tegaskan, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha faballaghaha. Jadi Allah itu memberikan cahaya di wajah orang yang mendengarkan ucapanku, sabdaku, hadisku. Setelah dia dengarkan, dia pahami hadis tersebut, dia hafalkan, faballaghaha, kemudian dia sampaikan hadis tersebut. Allah jadikan wajah-wajah mereka bersinar, bercahaya. Dan itu Masya Allah terlihat di wajah-wajah antum. Masya Allah, bercahaya antum ini, Masya Allah. Itu ketahuan besar, menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, iya, walaupun kita katakan, Ustadz, hafalan kita kan tidak sehebat mereka, Ustadz. Iya betul. Kalau hafalan kita banyak yang error, apalagi disibukkan dengan fitnah. Apa yang kita mau hafal? So hafalan error, baru sibuk lagi dengan fitnah. Aib fulan, aib ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini. Kapan mau hafal? Sibuk dengan fitnah, baru hafalan error. So tahu hafalan error, masih sibuk lagi dengan fitnah. Makanya lebih baik sibuk dengan apa? Bahafal. Biar tidak tak masuk-masuk itu. Hafal ke sana. Kita sudah punya hujah di hadapan Allah nanti. Ya Allah, sesuai kemampuanku ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting ada keinginan mau bahafal hadis Nabi. Begitu dulu Hah? Oke. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله